pertama itu saya melihat secara kronologis kejadian penyiraman gitu ya. Jadi ini peristiwa yang terjadi 2017 gitu ya. Nah, 2017 dan penyiraman penangkapannya itu dia terjadi di 2019. Nah, kenapa kita melihat ini persoalan ini terlalu berlarut-larut? Karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat bahwa ini kejadian yang dilakukan itu adalah bukan orang yang biasa gitu ya. Maksudnya bukan orang biasa adalah mungkin yang melakukan itu adalah aparat kepolisian. Nah, seandainya bukan seorang aparat kepolisian yang melakukan, mungkin kita tidak ragulah bahwa kepolisian itu mempunyai mempunyai alat yang dapat cepat mendeteksi korban tersebut itu ya. Misalnya kita memperhatikan kasus-kasus kejahatan teroris misalnya, maka itu kejahatannya cepat sekali terungkap. Nah, kalau kita mau melihat ini bahwa perkara ini seperti apa yang disampaikan Pak Awal tadi, bahwa ini juga saya mengambil data itu bukan dari hasil persidangan, tetapi ini dari media gitu ya. Dan kalau kita memperhatikan, saya menginisialkan saja ini perkara RB nomor 371 dengan RH perkara 372. Nah, ini adalah dua terdakwa yang yang dituntut oleh jaksa. Nah, kalau kita memperhatikan tadi dari RB dan RK ini, surat dakwaannya juga telah disampaikan oleh Pak Laudi Awal Sakti. Ada yang namanya dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar ini. Nah, kenapa hal seperti ini kita memperhatikan? Kita lihat bahwa kalau dia surat dakwaan dengan primer, subsidiar dan lebih subsidiarnya itu, ini adalah teknik yang dilakukan oleh jaksa penuntut untuk untuk bagaimana supaya kalau misalnya dakwaan primernya tidak memenuhi, maka dia akan kena di pasal subsidiarnya, atau juga kalau misalnya di subsidiarnya tidak, maka nanti dia akan lebih subsidiarnya lagi. Nah, kalau secara teori konsep seperti ini adalah konsep yang dilakukan oleh jaksa untuk bagaimana seorang terdakwa itu nanti akan terjerat gitu ya, dan dia tidak terlepas dari jeratan tersebut itu. Nah, mungkin saya akan melihat dari 3 analisis ya. Mungkin ini saya analisis, yang pertama analisis kesalahan sebagai pertanggungjawaban, yang kedua analisis pasal surat dakwaan, dan yang ketiga adalah analisis pasal surat dakwaan, yang ketiga adalah analisis surat dakwaan. Nah, yang pertama adalah yang pertama saya mengambil analisis kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana. Nah, tadi pemateri Pak Awal itu dia sudah menjelaskan tentang perspektif dengan kesengajaan. Tapi saya mengambil postulat dalam hukum pidana, dan ini merupakan sesuatu doktrin hukum pidana yang tidak terdapat dalam Undang-Undang KUHP, yaitu adalah Genstraf Sandershall ya. Jadi tiada pidana tanpa kesalahan terdapat dalam doktrin hukum pidana. Nah, dalam hukum pidana pengertian kesalahan itu dapat dibedakan ke dalam 3 ciri gitu ya. Nah, jadi konsep bangunan hukum pidana kita itu adalah konsep pertanggungjawaban. Jadi kalau dalam hukum pidana itu akan dilihat 3 konsep, yaitu yang pertama adalah perbuatan pidana, yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah pemidanaan. Nah, sesuatu perbuatan itu bisa orang mau melakukan sesuatu perbuatan, tapi juga bisa tidak dilakukan sesuatu pertanggungjawaban. Nah, kalau dia masuk dalam konsep pertanggungjawaban, maka nanti akan dilihat 2 alasan secara hubungan psikologis, yaitu adalah kesengajaan atau kealpaan. Nah, jadi dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan ke dalam 3 ciri. Yang pertama, apakah dia dapat dipertanggungjawabkan pelaku ke dalam pasal 44. Yang kedua, hubungan
psikis pelaku dengan perbuatan dalam bentuk apakah dia sengaja atau alpa. Dan yang ketiga adalah tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku dalam perbuatannya. Nah, Simon, inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu adalah yang pertama adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang, dan yang kedua adalah hubungan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Nah, dari konsep yang dilakukan dari konsep kasus tersebut, maka kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Pambelem, Van Hatum, dan Han Hamel ini tentang kesalahan dalam pengertian yang luas atau identik dengan pertanggungjawaban. Nah, kesalahan tidak hanya dilihat dari pengertian psikologis gitu namun juga dilihat dari pengertian hukum yang kemudian dikenal dengan kesalahan dalam perspektif normatif. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri yang terdahulu, maka dia sudah menjelaskan tentang pengertian kesalahan dalam dalam perspektif psikologis. Nah, yang kedua adalah ada dua konsep itu adalah kesalahan dalam pengertian normatif. Nah, kalau kita melihat dalam pengertian psikologis, ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Nah, dalam hal misalnya kasus Novel Baswedan, kalau misalnya orang mau melakukan sesuatu penyiraman itu, apakah itu dilakukan dengan kesalahan atau tidak? Nah, maka kalau kita melihat secara psikologis dan secara akal sehat, maka apakah pelaku itu dilakukan dengan sengaja atau tidak? Nah, kalau menurut saya pelaku yang dilakukan itu adalah dalam perspektif psikologis, maka orang itu melakukan sesuatu. Nah, gitu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu berarti sudah ada sikap batin. Nah, yang kedua yang kita harus lihat adalah dalam perspektif normatif. Nah, dalam perspektif normatif ini yang dilihat dari luar pelaku menggunakan ukuran-ukuran normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan itu tercelah kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku. Nah, orang yang melakukan ini adalah RB dan RK adalah orang dewasa. Nah, gitu ya, orang dewasa. Jadi orang dewasa secara seperti apa yang disampaikan tadi dengan teori kesengajaan itu adalah teori kehendak dan teori membayangkan, maka dia bisa membayangkan dan bisa menghendaki. Jadi kalau dia menghendaki melakukan penyiraman, maka dia secara sadar melakukan kehendak untuk mencederai seseorang. Atau juga kita dalam konteks membayangkan. Jadi kalau misalnya kita membayangkan menyiram orang itu, ada yang mengatakan bahwa dia tidak sengaja menyiram badannya, tetapi yang kena adalah mukanya. Gitu. Dalam perspektif psikologis dan pengertian perspektif normatif, maka kita bisa melihat secara akal sehat apakah yang dilakukan oleh RB dan RK itu sesuatu perbuatan sengaja atau tidak. Gitu ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan tentang bentuk kesengajaan, maka corak kesengajaan itu sebenarnya ada 3, tapi bentuk dari kesengajaan itu seperti bukunya Prof. Edi itu ada 12 macam bentuk kesengajaan, gitu ya. Nah, tetapi yang kita kenal di dalam dalam bentuk corak itu adalah kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan seperti sebagai kemungkinan. Nah, yang ada teori kesengajaan yang bersyarat, yaitu adalah dolus eventualis, gitu ya. Nah, seseorang yang melakukan perbuatannya namun tidak dikehendaki akibatnya, meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan. Maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang ditimbulkan. Nah, kalau kita mau melihat konteksnya yang menyiram RB dan RK ini adalah memang lebih kental pada dolus eventualis, kesengajaan yang bersyarat. Nah, mungkin dia tidak menghendaki akibat, namun perbuatan yang ditetapkan dilakukan, maka dengan demikian tersebut harus memikul apapun risiko yang ditimbulkan. Nah, dalam kasus ini kebanyakan dia mengatakan bahwa ini tidak sengaja, saya mau menyiram badan tetapi yang kena muka. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, maka dolus eventualis yang bisa menjawab bahwa kesengajaan yang dilakukan itu adalah memang benar-benar terjadi, gitu ya. Nah, hal inilah yang mungkin bisa nanti akan kita konsepnya yang lebih luas lagi. Nah, berdasarkan teori tersebut, saya menganalisis gini ya, apakah
penyiraman Novel Baswedan yang dilakukan itu dengan sengaja atau tidak. Nah ini kalau kita melihat dalam perspektif teori tadi itu lebih banyak konteks kesengajaan. Gitu ya. Nah yang kedua, apakah perbuatan melakukan menyiram dikategorikan sebagai perbuatan tidak dikehendaki? Nah secara akal sehat perlu dipertanyakan kalau memang perbuatannya menyiram seseorang itu bukan karena kehendaknya, ya, bukan karena kehendaknya, maka hal ini akan mengaburkan secara akal sehat kita bahwa penyiraman yang dilakukan oleh RB dan RK terhadap Novel Baswedan itu merupakan bukan merupakan sesuatu kehendaknya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, adanya unsur psikologis atau kesalahan psikologis serta dibuktikan dengan adanya kesalahan normatif yang di luar yang membuktikan kehendaknya pelaku. Jadi kalau kita memperhatikan dari dua konsep kesalahan dan pertanggungjawaban itu, maka psikologis dan normatif harus seimbang. Tidak mesti harus psikologisnya yang harus karena ada unsur niat, maka unsur niat itu harus dikaitkan dengan pemulaan pelaksanaan. Pemulaan pelaksanaan itu sudah terjadi dan sudah tercermin dalam konteks kesalahan normatifnya. Oke, saya mempercepat lagi. Nah, yang berikutnya saya akan melihat dari konsep pasal yang didakwakan. Nah, Pak Laude Awal Sakti tadi sudah menjelaskan tentang pasal 355 ayat 1, 353 ayat 2 dan 351 ayat 1. Nah, yang ingin saya mau menjelaskan ini kalau dari perspektif bab ini dalam KUHP dia diatur di bab 20 tentang penganiayaan. Itu dari mulai pasal 31 sampai 358 KUHP. Nah, KUHP tidak mendefinisikan penganiayaan menurut jurisprudensi diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, sengaja merusak kesehatan orang. Dan yang terakhir adalah pasal tentang penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja. Nah, harus dilakukan dengan sengaja. Kalau dia tidak dilakukan dengan sengaja, maka unsur dari delik tersebut itu tidak terpenuhi. Nah, berikutnya adalah surat dakwaan. Nah, kita mengetahui bahwa surat dakwaan itu adalah akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam di muka sidang pengadilan. Nah, analisis surat dakwaan, saya yang pertama adalah secara teori surat dakwaan jaksa penuntut ini dimulasikan berbentuk dakwaan subsidiar. Nah, kenapa dakwaan subsidiar? Secara teori bentuk dakwaan subsidiar dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan disejajarkan secara berurutan berturut-turut mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan. Nah, kenapa begitu? Jadi surat dakwaan yang berbentuk subsidiar yakni dari fakta akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana. Nah, kalau kita memperhatikan surat dakwaan ini, mulai dari dakwaan primer, subsidiar dan lebih subsidiar itu semua menyentuh kasus tersebut. Nah, akan tetapi jaksa penuntut umum mungkin bisa dia akan ragu, gitu ya, dia akan ragu dan tidak berani menentukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena terhadap satu pasal tindak tertentu. Sehingga dia berdasarkan keraguan itu jaksa penuntut tidak mau mengambil resiko yang memungkinkan terdakwa tidak terbukti kesalahannya jika hanya bertumpu pada satu surat dakwaan. Nah, kalau kita memperhatikan ini dakwaan primer, dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar ini berarti secara analisis saya, kesimpulan saya bahwa dengan mengacu pada surat dakwaan yang subsidiar tersebut, jaksa penuntut umum dia hakul yakin bahwa terdakwa melakukan delik penganiayaan. Nah, yang kedua, mengapa pada saat penuntutan jaksa penuntut
menuntut 1 tahun dengan alasan tidak sengaja atau terdakwa sudah meminta maaf. Nah, dan yang ketiga, terdapat ketidakkonsistensi keraguan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan penuntutan yang tidak linear. Nah, apa maksudnya ini? Kalau kita melihat dari teori surat dakwaan tadi bahwa ada primer, ada subsidiar dan lebih subsidiar itu, berarti jaksa dia meyakini bahwa ini tidak boleh tembus ini atau tidak boleh lolos ini, gitu ya. Nah, tetapi dari ujung-ujungnya pas akhir-akhir penuntutan, akhir-akhir persidangan, pembacaan surat tuntutan, dia memutus 1 tahun. Sementara pasal yang dikenakan itu, kalau kita memperhatikan itu hukumannya ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, dan juga ada yang yang lebih tinggi lagi. Nah, inilah konsep yang kesimpulan. Ada ketidaklinearan antara dakwaan primer, dakwaan subsidiar, dan dakwaan lebih subsidiar lagi terhadap surat tuntutan yang 1 tahun tadi itu, ya. Nah itu. Nah, penuntutan jaksa bukanlah akhir dari kasus ini. Masih ada majelis hakim yang akan memberikan pendapat hukumnya melalui putusan yang seadil-adilnya. Nah, jadi saya pikir bahwa surat tuntutan itu bukan sebagai panduan hakim dalam mengambil akan memutuskan putusan yang seadil-adilnya, tapi nanti sebagai panduan hakim itu adalah dia dimasuk dalam surat dakwaan. Nah, pertanyaannya lagi yang akan kita diskusikan itu yang yang selalu bergema itu, apakah hakim nanti bisa melakukan yang namanya ultra petita gitu ya dalam konteks hukum acara pidana. Nah, mungkin ini yang jadi problem nanti diskusi kita, sehingga akan lebih bisa kita akan diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya moderator karena waktu sudah agak mepet ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.